Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kelas 9, yaitu materi pelajaran logika kelas 9 mengenai fungsi if majemuk. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan melihat di salah satu fungsi yang terdapat dari Microsoft Excel adalah fungsi logika. Logika ini kalau boleh dibagi adalah fungsi if tunggal dan if majemuk atau lebih dari satu berarti ya. Baik, sampai sini saya pikir sudah cukup jelas. Contoh kejadian if tunggal itu dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kalau kamu ada dalam satu ruangan, katakanlah si A diperhadapkan kepada dua pilihan satu dan pilihan dua. Apabila kamu mengambil pilihan pertama, maka hasil akhirnya adalah A, dan begitu juga dengan pilihan kedua menjadi A. Kondisi ini bisa kita buat rumusnya menjadi sama dengan if kalau kondisi alamat sel lalu kita menggunakan operator atau nilai pembanding, misalkan sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar atau lebih kecil ya. Jadi nanti kita bisa pilih, misalkan lebih besar dari 80 maka lulus, kondisi terbaliknya tidak lulus. Mengapa dikatakan fungsi if tunggal, rumus fungsi logika if tunggal? Karena di sini penggunaan if-nya hanya satu. Oke. Yang sudah disampaikan dan pernah kalian ketahui. Lalu penggunaan if ganda seperti apa? If majemuk, If majemuk itu sama halnya seperti if tunggal, tetapi dia terbagi lebih menjadi dua kondisi. Kan kamu yang ada di dalam tempat berhadapkan lebih daripada dua kondisi, 1, 2, 3 dan 4. Masing-masing kondisi ini akan menghasilkan kondisi akhir, yaitu A1 terus sampai A4. Nah, di sini kita bisa buat rumusnya sama dengan if, ya kan? Lalu ini alamat sel atau sel acuan ya. Apabila lebih besar atau sama dengan 80 jadi baik gitu ya. Nah, biasanya kan kita menuliskan kondisi akhir kebalikan dari baik, tapi ini belum ya. Kita harus bikin if lagi, sel acuan lebih besar sama dengan 70 akan jadi cukup, dan terakhir menggunakan if lagi, saya sambung di bawah, alamat sel acuan lebih kecil dari 70 maka kurang. Nanti ini jumlah tutup kurungnya berpengaruh ya, nanti ada autocorrect, silahkan di enter saja biasanya. Jadi di sini adalah penggunaan if yang lebih dari satu yang dikatakan fungsi if. Ada 4 kondisi, tetapi kondisi terakhir ya kita langsung buat statement akhirnya, yaitu kondisi 1 baik, kondisi 2 cukup, lalu kondisi terakhirnya ketiga berarti ya adalah kurang. Mari kita praktekkan pada Microsoft Excel seperti apa. Pertama-tama saya ingin mereview dulu pelajaran materi if tunggal yang sudah pernah diberikan. Misalkan penggabungan fungsi if dengan fungsi statistik dasar. Kita akan mencari jumlah nilai seorang anak ini sampai anak terakhir, ada Amelia sampai Yohanes. Di
sini kita akan menjumlahkan nilai si Ameliana dari MTK sampai Science. Rumusnya adalah penjumlahan itu adalah summary dari matematika sampai Science, buka kurung dan tutup kurung lalu di enter. Rumus sudah jadi, kita lari ke bawah. Untuk mencari rata-rata untuk masing-masing anak, kebarisnya adalah average lalu sel atau ring mana yang akan kita hitung. Oke, inilah hasil rata-rata dari Ameliana sampai Yuki. Untuk menentukan status, kita melihat ketentuan. Keterangan rumusnya adalah jika nilai rata-rata lebih dari 80 maka kondisinya lulus, dan yang terakhir, kondisi terakhir adalah jika rata-rata di bawah 80 maka tidak lulus. Oke, untuk menyatakan kondisi ini menjadi rumus, ya, lebih dari 80 lulus dan di bawah 80 tidak lulus. Ini adalah penggunaan if tunggal. Akan menggunakan sama dengan if nilai rata-rata ini lebih besar dari 80 maka lulus. Kondisi terakhir langsung kita tulis tidak lulus. Jadi di sini kesimpulannya ada 4 orang anak yang tidak lulus dan 6 orang anak yang akan kondisi bahkannya bahkan salah satu orang anak nilai bahasa Inggrisnya kita koreksi bagus, misalnya dia statusnya langsung segera berubah. Itu penggunaan if tunggal. Kalau if ganda kan kita akan mengisi buku rata-rata di sini ya, seperti biasa average di sini ada predikat yang harus kita buat rumusan. Yang pertama, jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 80 maka predikat terbaik. Yang kedua, jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 70 maka cukup. Dan yang terakhir, jika nilai rata-rata kurang dari 70 maka cukup. Oke, jadi artinya kalau nilai anak itu rentangnya 0 sampai lebih dari 80 masuk 80 ke atas maka dia predikatnya baik. Kalau yang kedua masuk ke 69 ke atas, 70 masuk maka predikat cukup. Dan yang terakhir, apabila kurang dari 70 maka baik. Kita akan langsung praktekkan sama dengan if nilai rata-rata lebih besar sama dengan 80 maka predikatnya baik. Bikin lagi if-nya, nilai rata-ratanya lebih besar sama dengan 70 maka statusnya cukup, predikatnya cukup. Dan yang terakhir kondisinya adalah kurang. Menggunakan beberapa if ya, 1, 2 untuk menghasilkan 3 kondisi. Kondisi pertama baik, kondisi kedua cukup, dan kondisi terakhir adalah yang kurang. Oke. Yang terakhir kita akan mencoba mengerjakan contoh 2, yaitu mengatur jadwal kerja pegawai. Jadi pegawai itu diatur jadwal kerjanya dibagi menjadi shift 1, 2, dan 3, lalu 1, 2, 3, dan 4. Kalau shift itu menentukan jam masuk dan jam pulang. Kita lihat ketentuannya. Terangkan rumusnya, jika jadwal masuk shift 1 maka karyawan itu masuk pada pukul 6, shift 2 pada pukul 10, dan seterusnya sampai shift 4 pada pukul 18 atau jam 6 sore. Gitu ya. Jadi aturannya seperti itu. Untuk mempraktekannya kita langsung ke kolom jam masuk ya. Kita akan membuat sama dengan if ya, apabila isi sel ini sama dengan shift 1
maka dia jam masuknya jam 6 pagi. Kalau di karyawan ini dengan acuan alamat sel L4, nah, kalau diklik ini ya jadi sama dengan shift 2, maka jam masuknya adalah jam 10 pagi 10.00. Lalu apabila jam masuknya sama dengan shift 3, maka jam masuknya pukul 2 siang atau 14.00. Dan kondisi terakhir langsung kita tentukan saja pukul 18. Setiap kondisi terakhir dari fungsi if majemuk atau fungsi if tunggal langsung dituliskan, tidak perlu menggunakan rumus atau sesuai dengan jam masuk masing-masing karyawan sesuai dengan bagian shift. Kalau kita rubah si Ana misalkan shift 2, dia masuk pukulnya maksudnya ada jam masuk, tentunya ada jam pulang. Kita melihat ketentuan pada jam pulang. Ketentuan pada jam pulang adalah apabila masuknya shift 1 maka pulangnya pukul 10, dan seterusnya sampai shift 4 pulangnya pukul 10 malam atau jam 10 malam atau pukul 22. Oke. Baik, shift 1 pulang jam 10, shift 2 pulang jam 2 siang atau pukul 14, shift 3 pulang jam 6 sore atau pukul 18, dan shift 4 pulang pukul 10 malam atau jam 10 malam atau pukul 20. Kita langsung apabila si 4 ini sama dengan shift 1, maka dia pulangnya pukul 10 pagi. Kondisi if-nya apabila isi ini sama dengan shift 2, maka pulangnya pukul 2 siang jam 2 siang. Apabila isi ini shift 3, dia pulangnya pukul 18 6 sore, dan kondisi terakhir langsung saja kita tulis pukul 22 atau 10 malam. Ini masing-masing karyawan 1 sampai 10 sudah kita bisa lihat jam pulang berdasarkan tugas masuk atau biasa kita sebut shift. Misalkan kita akan merubah si Gaby di shift 1 menjadi shift 3, maka jam masuknya pukul 14 lalu pulangnya pukul 18 sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah. Demikian penyampaian materi fungsi if majemuk untuk kali ini. Silahkan kalian mengerjakan tugas yang sudah diberikan di Classroom. Semoga bisa membantu dan memperkaya dan melengkapi kemampuan praktik TIK kalian lewat proposal yang sudah didapatkan pada pertemuan sebelumnya. Terima kasih, tetap sehat dan tetap semangat, Tuhan memberkati.